Tips beres-beres sebelum mudik. Mudik itu selalu campur aduk rasanya ya. Senang. Daidagon. Kapek. Harap-harap simas. Kita sibuk packing. Sek tiket. Siapin oleh-oleh. Pastikan rumah dikunci. Pastikan gak ada yang ketinggalan. Tapi sering banget, di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang suka kita tunda. Beres-beres rumah. Biasanya alasannya klasik. Ah nanti aja. Capek banget hari ini. Yang penting pintu terkunci. Padahal jujur ya, rumah yang kita tinggalkan dalam keadaan setengah berantakan itu bikin hati nggak benar-benar tenang. Aku pernah banget ngalamin. Udah duduk di mobil mau berangkat. Tiba-tiba kepikiran. Tadi tempat sampah udah dibuang belum ya? Handuk terakhir itu masih basah nggak sih? Kayaknya ada sayur sisa deh di kulkas. Dan pikiran-pikiran kecil itu ngikutin terus sepanjang perjalanan. Mudik itu harusnya jadi momen pulang dengan hati ringan. Ketemu orang tua. Ketemu keluarga. Recharge energi. Tapi kalau ada yang menggantung di rumah, rasanya nggak lepas. Belum lagi bayangan pulangnya. Bayangin kamu balik dari perjalanan jauh. Badan pegal. Mata berat. Sampai rumah malam-malam. Buka pintu. Dan yang menyambut kamu adalah Pau Penggep. Debut. Kyushin Koter. Kokazane. Itu tuh rasanya kayak, kok aku ninggalin rumah dalam keadaan begini ya? Makanya beres-beres sebelum mudik itu bukan soal rumah harus kintlong kayak hotel. Bukan juga soal perfeksionis. Tapi soal dua hal penting. Tenang saat pergi. Nyaman saat pulang. Rumah itu tempat kita kembali. Dan cara kita meninggalkannya akan menentukan bagaimana dia menyambut kita lagi. Aku selalu bilang gini ke teman-temanku. Beres-beres sebelum mudik itu hadiah kecil untuk diri sendiri di masa depan. Kamu yang sekarang mungkin capek sedikit. Tapi kamu yang nanti pulang akan berterima kasih. Sekarang kita bahas dengan sangat detail. Pelen-pelen. Realistis. Nggak lebay. Tapi benar-benar efektif. Dan kita mulai dari yang paling krusial dulu. Tips 1. Bereskan semua sumber bau sebelum menutup rumah. Kalau ada satu hal yang paling sering bikin shock saat pulang mudik, itu adalah bau. Bukan debu. Bukan barang berantakan. Tapi bau. Dan bau itu hampir selalu datang dari sampah, sisa makanan, area lembab, sisa air, bahan organik yang tertinggal. Sekarang aku mau kamu bayangin satu skenario. Kamu mudik 5 hari. Hari pertama pulang, kamu masuk rumah. Ada aroma aneh. Nggak terlalu menyengat. Tapi jelas ada yang nggak beres. Kamu langsung keliling rumah. Dan ternyata, dari satu wadah kecil sambal di kulkas yang kamu lupa buang. Cuma satu wadah kecil. Tapi bisa bikin satu rumah terasa nggak nyaman. Makanya tip pertama ini harus super serius. 1. Bersihkan tempat sampah sampai tuntas. Jangan cuma buang plastiknya. Serius. Banyak orang cuma angkat kantong sampah, ikat, buang, selesai. Padahal bagian dalam tempat sampah itu sering jadi sumber bau yang tertinggal. Langkah yang benar. Angkat plastik terakhir sebelum berangkat. Cek bagian bawah dan sudut-sudutnya. Kalau ada cairan sisa, cuci cepat dengan sabun. Bilas. Lap sampai benar-benar kering. Kenapa harus kering? Karena rumah kosong itu jarang ada sirkulasi aktif. Jadi lembab yang tertinggal akan mengendap dan menghasilkan aroma. Dan jangan lupa, tempat sampah kamar mandi, tempat sampah kamar tidur, tempat sampah meja kerja. Kadang kita cuma fokus dapur. Padahal sampah tisu bekas di kamar mandi pun bisa jadi bau kalau lembab. 2. Sortir isi kulkas dengan jujur. Sekarang bagian paling menantang. Kulkas. Buka. Lihat satu persatu. Dan tanya diri sendiri dengan jujur. Apakah ini akan dimakan sebelum aku berangkat? Apakah ini aman sampai aku pulang? Kalau ragu, buang. Yang sering jadi korban. Daun bawang sisa. Setengah tomat. Sisa kuasair. Sambal di mangkok kecil. Buah yang hampir matang. Sambal itu sering jadi penyebab drama terbesar. Karena terlihat sedikit dan kayaknya aman.
Padahal 4-5 hari di suhu kulkas bisa berubah. Kalau kamu mudik lebih dari 4 hari, lebih aman kulkas bagian bawah benar-benar dikosongkan dari makanan fresh. Setelah itu, lap bagian dalam kulkas. Pastikan tidak ada tumpahan. Keringkan bagian yang lembab. Kalau mau ekstra aman, taruh mangkuk kecil baking soda untuk menyerap bau. 3. Jangan tinggalkan piring kotor walau cuma 1. Ini klasik banget. Cuma 1 piring. Nanti aja pas balik. Jangan. Piring kotor yang dibiarkan 3-5 hari bisa mengering keras, mengeluarkan bau, menggandeng semat. Cuci semua sampai bersih. Cek juga saringan wastafel. Kadang ada sisa nasi nyangkut di situ. Itu sumber bau nomor 2 setelah kulkas. 4. Keringkan semua area basah. Setelah dapur selesai, pastikan wastafel kering, meja dapur kering, area kompor kering. Tidak ada genangan air. Air yang dibiarkan menggenang bisa jadi aroma pengap saat rumah tertutup lama. Biasanya di titik ini kamu mulai mikir, aduh ribet banget ya. Iya, sedikit ribet. Tapi coba bayangin versi pulang tanpa melakukan ini. Capek perjalanan ke Baut harus bersih-bersih lagi. Lebih capek mana? Kita pilih capek di awal supaya nanti bisa langsung istirahat. 5. Cek area yang terlihat sepele. Kadang yang bikin masalah bukan yang besar, tapi yang kecil. Microwave ada tumpahan sauce. Rice cooker masih ada sisa kerak. Oven ada rima roti. Rumah kosong itu menguatkan aroma kecil jadi besar. Jadi sebelum tutup rumah, lakukan cek terakhir dapur. Keliling 2 menit. Lihat kanan kiri. Pastikan semuanya bersih dan kering. Membersihkan sumber bau itu seperti kamu pamit dengan sopan pada rumah. Kamu bilang, aku pergi sebentar, tapi aku tinggalkan kamu dalam keadaan baik. Dan nanti saat kamu kembali, rumah nggak menyambutmu dengan kejutan yang nggak perlu. Ini bukan soal rumah harus wangi seperti hotel, tapi soal netral. Tenang, aman, dan percaya deh, masuk rumah bersih setelah perjalanan jauh itu rasanya benar-benar beda. Tip 2. Bersihin dapur kulkas. Jangan sampai ada kejutan pas pulang. Oke, sekarang kita masuk ke area yang sering banget bikin drama setelah mudik. Dapur. Coba bayangin. Kamu pulang dari kampung. Badan capek. Perjalanan jauh. Tas banyak. Kepala pening. Kamu buka pintu rumah. Masuk. Masih oke. Lalu kamu buka kulkas. Dan ada bau. Aku pernah ngalamin. Serius. Dan itu nggak lucu. Makanya sekarang setiap mau mudik, dapur jadi prioritas kedua setelah ruang utama. 1. Mulai dari kulkas. Kita ngobrol jujur ya. Di kulkas itu biasanya ada sambal saisa, sayur setengah matang, daging yang rencana mau dimasak tapi belum, telur tinggal 2, saus botolan yang udah entah dari kapan. Sekarang tanya diri sendiri, aku mudiknya berapa hari? Kalau lebih dari 3-4 hari, makanan matang itu risiko banget basi. Jadi langkah pertama, kosongkan makanan matang. Kalau masih layak dan ada tetangga dekat, boleh kasih. Kalau enggak, lebih baik relakan. Jangan disimpan dengan harapan, paling masih aman. Biasanya enggak aman. 2. Cek sayuran buah. Buah potong, buang. Sayur daun, kalau nggak tahan lama, masak atau kasih. Kentang, bawang, cabai masih aman biasanya. Prinsipnya sederhana, jangan ninggalin sesuatu yang bisa busuk. Karena kalau busuk, baunya bisa nempel kemana-mana. 3. Bersihkan dalam kulkas. Ini bagian yang jarang orang mau lakukan, tapi penting banget. Lap bagian dalam kulkas pakai air hangit plus sabun ringen. Atau air ke sedikit cuka. Lap semua rak. Lop koret pintu. Lap bagian bawah. Kenapa? Karena kadang ada tumpahan kecil yang nggak kelihatan. Kalau didiamkan berhari-hari, bisa jadi bau. Dan pulang mudik, kamu pengen kulkas wangi, bukan bikin mual. 4. Cuci semua piring peralatan. Jangan tinggalin gelas di wastafel. Wajan bekas goreng. Sendok dalam gelas kopi.
Karena minyak bisa mengeras. Dan semut bisa datang. Bayangin pulang rumah ada koloni semut di dapur. Capek banget kan? Jadi sebelum mudik, dapur harus dalam kondisi kosong bersih. 5. Buang sampah dapur. Ini wajib. Sampah dapur itu paling cepat bau. Jangan cuma ikat plastiknya dan tinggal. Bawa keluar rumah. Pastikan tempat sampah kosong dan kering. Kalau perlu, semprot disinfektan ringan. Aduh capek banget ya harus bersihin ini semua. Ayo capek. Tapi nanti pulang aku bakal seneng banget nggak harus hadapi dapur berantakan. Nah itu, kita capek sekarang supaya nanti nggak stres. Tip 3. Amankan barang mematikan sumber risiko. Sekarang kita pindah ke bagian yang sering disepelekan. Padahal ini soal keamanan. Mudik itu artinya rumah kosong beberapa hari. Kita harus pastikan semuanya aman. 1. Cabut semua colokan yang tidak perlu. TV, rice cooker, dispenser, charger, microwave, kebot. Selain hemat listrik, ini mencegah korsleting. Apalagi kalau di daerah kamu listrik kadang naik turun. Jangan ambil risiko. 2. Set kompor and gas. Pastikan kompor benar-benar mati. Regulator gas terlipas. Tabung dalam kondisi aman. Kalau mau ekstra aman, tutup gas utama. Ini bukan lebay. Ini preventif. 3. Set current and saluran air. Pernah nggak dengar cerita orang pulang mudik rumahnya banjir kecil? Cuma karena keran netes. Coba cek. Current dapur. Keran kamar mandi. Saluran air. Pastikan tidak ada kebocoran. 4. Kunci pintu jendela dengan tenang. Jangan terburu-buru. Cek satu persatu. Kadang kita mikir sudah dikunci, ternyata belum. Aku biasanya sambil ngomong sendiri. Pintu depan? Sudah. Jendela ruang tamu? Sudah. Pintu belakang? Sudah. Supaya nggak kepikiran terus di jalan. 5. Simpan barang berharga di tempat aman. Perhiasan. Dokumen penting. Uang tunai. Simpan di tempat tersembunyi atau brankas kecil. Atau kalau perlu, titip keluarga terdekat. Bukan karena parno, tapi karena rumah kosong itu memang lebih rawan. 6. Titip rumah ke tetangga. Ini penting banget. Bilang baik-baik. Bu, saya mudik beberapa hari ya. Kalau ada apa-apa tolong kabarin. Rumah yang kelihatan diperhatikan biasanya lebih aman. Kok ribet banget sih sebelum mudik? Karena mudik itu bahagia. Dan kita nggak mau kebahagiaan itu rusak cuma karena rumah nggak dipersiapkan. Kita lagi belajar jadi orang yang tertib. Bukan cuma soal bersih, tapi soal tanggung jawab. Tip 4. Bersin kamar tidur, supaya pulang nanti terasa, disambut. Sekarang aku mau tanya pelan-pelan. Kamu lebih pengen pulang mudik lalu? Masuk kamar, lihat kasur berantakan, spray kusut, bantal bau apek. Atau masuk kamar, kasur rapi, wangi bersih, seperti bilang, selamat datang pulang. Pasti pilih yang kedua kan? Makanya sebelum mudik, kamar tidur itu wajib dibereskan. Bukan cuma dilipat-lipat sedikit. Tapi disiapkan seperti kita sedang menyiapkan sambutan untuk diri sendiri di masa depan. 1. Ganti spray and sarang bantal. Ini kelihatan sepele. Tapi kalau kamu pergi lebih dari 4-5 hari, spray yang sudah lama dipakai bisa jadi lembab dan apek. Apalagi kalau cuaca lagi lembab atau rumah tertutup rapat. Lengkapnya, lepas semua spray, sarung bantal, selimut. Cuci dan keringkan. Pasang yang bersih. Kalau nggak sempat cuci, minimal pasang yang benar-benar kering dan bersih. Bayangin nanti pulang, kamu langsung rebahan di kasur wangi. Rasanya beda banget. Capek perjalanan langsung berkurang setengahnya. 2. Rapikan lemari, sedikit saja, nggak perlu drama. Kita nggak lagi bikin lemari ala influencer kok. Cuma bikin dia nggak bikin stres. Coba buka lemari sekarang. Ada nggak baju yang keluar dari gantungan? Tumpukan yang hampir roboh? Pakaian kotor nyelip di sudut? Sebelum mudik, tanda centang tebal pisahkan pakaian kotor. Tanda centang tebal gantung yang perlu digantung. Tanda centang tebal lipat yang perlu dilipat.
Kenapa ini penting? Karena pulang mudik biasanya bawa cucian lagi. Kalau lemarinya sudah berantakan dari awal, nanti makin kacau. Dan satu lagi, kadang waktu beresin lemari, kita nemu kenangan. Baju lama, tiket konser, surat kecil. Boleh senyum, boleh ketawa kecil. Tapi tetap lanjut beresinnya. 3. Bersihkan meja rias atau meja samping kasur. Biasanya meja ini tempat numpuk skincare, parfum, buku, charger, gelang, kertas random. Sebelum mudik, rapikan barang sesuai kategori. Lop permukaan meja. Buang kertas yang nggak penting. Meja kecil yang bersih itu efeknya besar banget ke suasana hati. Karena saat pulang, mata kita pertama kali lihat area ini. 4. Buka jendela sebentar sebelum berangkat. Kalau memungkinkan, sebelum benar-benar pergi, buka jendela 30-60 menit. Biarkan udara segar masuk. Udara yang bergerak itu penting banget supaya kamar nggak pengap. Setelah itu tutup dan kunci lagi dengan aman. Capek banget ya, Mi. Kamar aja harus diurus. Ayah capek. Tapi nanti aku bakal bersyukur. Nah itu, kadang kita bersin bukan untuk sekarang, tapi untuk versi diri kita yang akan datang. Dan itu bentuk sayang ke diri sendiri. Tip 5. Sortir beresin barang yang bisa jadi sumber bau atau serangga. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas. Mudik lama rumah kosong lama. Rumah kosong lama potensi bau serangga lebih besar. Jadi kita harus mikir sedikit lebih detail. 1. Jangan tinggalkan cucian kotor. Ini penting banget. Kadang kita mikir, cuma kaos 2 biji. Tapi kain lembab itu bisa bau jamuran, narik semut atau kecoa. Sebelum mudik, cuci semua pakaian kotor. Keringkan benar-benar. Jangan ada kain lembab tertinggal. 2. Pastikan tidak ada handuk basah. Handuk yang digantung dalam kondisi belum benar-benar kering bisa jadi sumber bau. Soyesinnya, Kusai, atau jemur sampai benar-benar kering sebelum ditinggal. 3. Cek tempat beras bahan makanan kering. Ini sering banget kejadian. Pulang mudik, buka tempat beras, ada kutu beras. Sebelum mudik, pastikan wadah tertutup rapat. Bersihkan sekitar wadah. Jangan ada tumpahan kecil di lantai. Kalau ragu, simpan dalam wadah kedap udara. 4. Bersihkan sudut-sudut yang jarang disentuh. Sudut belakang pintu, bawah sofa, bawah lemari. Nggak perlu sampai bongkar besar-besaran. Cukup sapu, lop. Pastikan tidak ada sisa makanan. Serangga suka tempat sepi dan jarang diganggu. Kita bikin mereka nggak nyaman. 5. Tabur pengharum atau penyerap lembab. Kalau rumahmu cenderung lembab, letakkan silica gel besar, atau arang aktif, atau penyerap lembab khusus. Ini bantu banget supaya rumah nggak bau saat ditinggal lama. Kenapa sih harus seribet ini sebelum mudik? Karena rumah itu bukan cuma bangunan. Dia tempat kita pulang. Dan kita nggak mau tempat pulang itu berubah jadi sumber stres. Kita lagi belajar bertanggung jawab. Pelen-pelen. Nggak sempurna. Tapi niat. Tip 6. Sentuhan akhir ritual kecil sebelum meninggalkan rumah. Ini bukan cuma soal bersih-bersih lagi. Ini soal menutup rumah dengan perasaan tenang. Karena seringkali, yang bikin gak nyaman saat mudik itu bukan jaraknya, tapi pikiran. Kompor sudah mati belum ya? Pintu sudah dikunci belum ya? Rumah aman gak ya? Makanya, sebelum benar-benar berangkat, kita bikin ritual kecil. 1. Keliling rumah sekali lagi dengan tenang. Bukan panik, bukan terburu-buru, tapi benar-benar pelan. Mulai dari ruang tamu. Lihat sekeliling. Sudah rapi? Sudah tidak ada barang tercecer? Sudah tidak ada makanan terbuka? Masuk ke dapur. Cek kompor. Cek gas. Cek kulkas. Masuk ke kamar mandi. Cek keren. Cek ember. Pastikan tidak ada air menggenang. Masuk ke kamar. Kasur rapi. Lemari tertutup. Jendela terkunci. Lakukan sambil tarik napas pelan. Bilang dalam hati, sudah aman.
Kadang kita butuh afirmasi kecil seperti itu supaya perjalanan terasa ringan. 2. Kunci dengan sadar, bukan terburu-buru. Jangan sambil pegang HP. Jangan sambil mikir yang lain. Pegang pintu. Putar kunci. Tarik sedikit untuk memastikan terkunci. Kalau perlu, foto pintu yang sudah terkunci. Biar kalau di jalan kepikiran, kamu bisa lihat fotonya dan tenang. Ini bukan lebay. Ini realistis. 3. Matikan lampu yang tidak perlu. Beberapa orang sengaja menyalakan satu lampu kecil supaya rumah terlihat, ada orang. Kalau kamu melakukan itu, pastikan aman dan tidak panas berlebihan. Kalau tidak perlu, matikan semua. Rumah gelap itu bukan berarti tidak aman. Yang penting terkunci dan terawasi. 4. Rapikan pikiran sebelum pergi. Ini yang sering kita lupa. Kita fokus ke fisik rumah, tapi pikiran masih berantakan. Sebelum pergi, duduk sebentar. Tarik napas. Lihat rumahmu. Bilang dalam hati, terima kasih sudah jadi tempat pulang. Aku pergi sebentar ya. Aku akan kembali. Kedengarannya sederhana, tapi rumah itu saksi banyak hal, capekmu, tenjesmu, ketawamu, domu. Menutup pintu dengan rasa syukur itu beda rasanya dibanding menutup pintu dengan panik. Aku sudah siap belum ya? Siap. Kalau nanti ada yang kelupaan. Kita sudah berusaha maksimal. Kenapa rasanya campur aduk? Karena mudik itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi perjalanan emosi. Kita kembali ke tempat lama. Ketemu keluarga. Ketemu kenangan. Kadang juga ketemu luka lama. Makanya rumah kita harus ditinggal dalam kondisi damai. Supaya saat kita kembali, dia tetap jadi tempat istirahat, bukan tempat panik. Kita pergi untuk pulang. Membersihkan rumah sebelum mudik itu bukan cuma soal debu, piring, atau spray. Itu tentang tanggung jawab. Tentang menutup sesuatu dengan rapi sebelum membuka bab baru. Mudik itu menyenangkan. Tapi pulang ke rumah setelah mudik juga harus menyenangkan. Bayangin ini, kamu pulang, buka pintu, udara terasa bersih, tidak ada bau aneh, kasur rapi, dapur bersih, rumah tenang, dan kamu bilang pelan, akhirnya pulang. Capek perjalanan langsung terasa lebih ringan, karena kamu tahu, kamu meninggalkan rumah dengan baik, dan rumah menyambutmu dengan baik. Jadi kalau ditanya, kenapa sih harus repot bersih-bersih sebelum mudik? Jawabannya sederhana. Karena kita ingin pergi tanpa beban. Dan ingin pulang tanpa stres. Karena rumah bukan cuma tempat tinggal. Dia tempat kembali.